nanti. Oke, tapi kalau ngelihat karakteristik sebenarnya dari sama-sama kedua belah tim ini ya. Kan ada yang mainnya early banget, ada yang mainnya super late game banget. Tapi kalau dari Coach Aldo nih, winning condition deh untuk Bigetron Alpha sendiri atau dari Force Glory? Sebenarnya siapa yang lebih memanjakan god lanernya sih yang bakal punya advantage di game ini, di match ini bahkan di playoff ini. Jadi ujung tombaknya jadi god lane. Siapa yang bisa lebih memanjakan lah hitungannya. Kalau dari Mas Ade? Biasanya tergantung mereka winning condition tergantung dari 3 mid sih. Saya selalu bilang kayak gitu. Tergantung 3 mid dan gimana nanti dia mengarah ke god lane tadi setuju sama Coach Aldo kan. Karena tergantung nih kalau misalnya si god lanernya ini nggak bisa survive misalnya di laning kan, dia bisa terlalu kalah jauh itu sama lawannya. Apalagi Brans yang kita tahu kan karena suka aneh-aneh nih Brans nih. Ya nggak sih? Iya. Suka aneh-aneh kan, takutnya dia kepleset dan lihat aja dia pakai Harit kan. Bombastis kadang. Kita lihat ini bahaya nih Haritnya dia. Bombastis kadang. Saya agak-agak trust issue. Sebentar. Kenapa kamu lebih trust issue dengan Haritnya, Brans? Nah, karena yang saya tahu Harit itu yang paling kuat Eman. Bagus banget cara mainnya. Ya. Bagus banget Eman mainnya. Kalau Brans? Brans, ya tergantung kayaknya. Tapi kalau kita ngomongin soal Harit ya, Mas Ade ya, Harit kan ngedash ya. Iya. Jangankan Harit, kemarin Brans pakai Bruno ngedash loh. Nah, sama. Nah, itu makanya bahaya kan. takutnya nih bawa petaka nih. Cuma emang Harit ini bener-bener kuat banget sih di god lane. Oke. Kuat banget. Apalagi mungkin pakai skin fakta nantinya ya. Nah, itu harus dipakai sih kalau pakai skin bahaya itu. Tapi waktu itu kalau nggak salah pernah ada interview dia nggak mau katanya pakai skin itu. Ya biasalah. Kalau misalnya kayak gitu mah, ya mungkin ada berantem kali dia. Udah nggak mau saya Mas Reno, saya nggak mau nih pakai ini. Saya percaya sama skin saya nih biasa dipakai di rank, biasanya begitu. Oh gitu. Biasa nggak sih dia kayak suka punya mindset kayak gitu? Bisa, tapi kan punya pengalaman kan ya, punya klinik-klinik tersendiri nggak sih waktu di M-Series kemarin gitu loh? Nggak ada sih, tiba-tiba juara aja gitu, gampang banget. Deh gitu. Biasa aja, biasa. Boleh. Wah ini ramai banget ya Mas Vincent. Waduh, ramai betul. Tapi kalau ngelihat nih ya dari pola draft ban and pick di patch yang sekarang ya. Ini kalau 3 awal biasanya kalau dari Coach Aldo sendiri lebih arah kemana nih? Biasanya pasti secure god lane sih. Oke. Pasti itu udah pasti. Dan juga pasti tank jungler kalau misalnya pakai tank jungler. Di sini kan Fredrin juga kita lihat. Dia juga kita lihat udah secure Nathan di god lane, Harit juga di god lane. Dan pasti juga kebanyakan juga nge-secure mid lane-nya sih. Di sini kan juga Nova sama Valen. Jadi lebih ke yang priority pick-nya lah hitungannya itu. Oke, priority pick-nya. Tapi memang karena mungkin tadi yang Coach Aldo bilang juga ujung tombak aja di gold lane. Jadi gold lane dulu yang di Prayo biasanya. Ya juga sih sebenarnya dari tadi kita ngeliat kayak Moskov bahkan yang udah masuk ke banning phase terus-terusan juga. Oke, tapi Bang Ade nih ya, kalau ngelihat 3 pick awal deh yang dipegang dengan EVOS Glory sekarang ini kan kuat-kuat semuanya nih. Ya. Mereka bakal pegang early-nya atau mereka bakal ngajak buat main late game? Nah, tergantung dia mau pakai junglernya siapa nih. Kan dia Alpha udah di ban kan. Jadi kemungkinan mungkin dia akan pikir kalau misalnya ini kalah ya. Kalau misalnya dia nggak dapat jungler yang nggak dia mau, kayak misalnya jungler baru mau nyebut Nolan tadi tuh. Ini bakal bahaya sih. Karena mereka mungkin udah nge-secure si Yuzong kan. Untuk dia first starternya dia nggak mau kalah dong. Lawan Fredrin itu ibaratnya udah top tier banget sekarang Fredrin. Jadi dia harus punya kayak mungkin bakal Barat dipakai walaupun udah nggak terlalu bagus ya. Atau mungkin Baxia yang dipakai. Banyak sih, dia tuh harus menangin team fight awalnya kalau misalnya dia bawa Harit sama Yuzong gini. Karena kalau misalnya struggling ini kan landing juga ada Valentina kan. Dimana dia mungkin dapat advantage juga dari situ. Jadi dia harus benar-benar mikirin early-nya harus menang di EVOS. Mungkin kalau untuk utility jungler kayak Akai gitu ya yang masih bisa dipakai. Akai sepertinya agak kurang sih. Apalagi sekarang ada Cici kan. Kurang. Dia butuh something yang bisa ngeboost di early-nya banget ya. Karena dia lawan Fredrin kan. Apalagi di sini juga ada Nathan. Ya mungkin Baxia sih biasanya dia harusnya pakainya. Baxia ya. Ya, paling masuk akal sih Baxia. Ngelihat kemarin Baxia diambil 3 kali juga. Emang seprayo itu ya Baxia dengan Fredrin? Aneh aja tuh kayak cuma bisa Baxia sih. Biasanya sih gitu. El Cheese gimana? Iya kan? El Cheese. Kebanyakan cheese dia pulang kan. Biarkan Ade memasak teman-teman. Jadi tapi kalau lihat Coach Aldo juga nih, dia hanya bisa tertawa ya. Lihat kita termasak juga kebetulan ya di sini kayaknya. Oke. Tapi untuk sebenarnya motor. Ya, mereka sesuai dengan Mas Ade bilang kan ini memang benar-benar ingin memenangkan objektif utamanya, total utamanya lah hitungannya.
rotasi juga cepet sih Iya. sebenarnya dengan Baxianya juga ya. Ya, tapi ngelihat Baxia nih, mungkin kalau selalu ngelihat Baxia, apakah ada concern bahwa di sebelah kan ada Cici yang bisa pegang dia, ada Nathan juga. Iya, tapi dibandingin hero-hero lain, kalau misalnya kita ngomongin itu di jungler lain juga pasti bakal kepegang juga sih sama Cici. Jadi, Iya sih. jadi bisa mungkin ya cari yang early game-nya juga bisa sengaja bisa cari snowball. Dan Franco. Oke. Franco-nya kayak nih. Kayak Franco itu legacy hero-nya anak-anak BTR sih bahkan. Bahkan ini main Franco di depan Dreams juga. Oke, mungkin quick answer, jawab cepat juga kali ya. Ya. Game pertama, draftnya siapa? Saya EVOS. EVOS. Kalau mainnya bener. Emang yang Ada nggak bener syarat dan gimana? ketentuan. Takutnya kepleset dong di awal. Dia, Setuju. dia punya Minotaur, dia punya Yuzong. Ini sampai kalah di awal. Setuju. Mendingan ganti yang kemarin aja tuh. Kalau Mas Aldo gimana? Ini kalau misalnya early game EVOS menang harusnya udah susah untuk BTR, tapi kalau misalnya BTR bisa hitungannya nahan dikit sampai Nathannya jadi, sampai Cicinya jadi, harusnya game BTR sih. Oke, jadi persyaratannya di mid to the late bakal punya BTR. Oke. Baiklah kalau begitu ya. Itu dia tadi menurut penilaian dari masing-masing guest analis kita ya teman-teman semua. Tapi sebelum memulai ini, kita mau tes dulu. Bigot Troopers, are you ready? Ya. Oke, tapi kita mau tes ke sana. Fams, are you ready? Ya wes, kalau begitu, Velodrome, mana suaranya? Oke. Terdengar gemuruh ya di Velodrome juga dari Bigot Troopers dan juga EVOS Fans. Tapi kalau ngeliat memang dari draft yang dibawakan sama EVOS Glory itu mengingat ke arah early game. Apalagi setup dengan adanya Yuzong pula kan, yang bisa nge-zoning dan nge-screening player-player dari Bigotter agar tidak mendekat ke area objektif. Yap, dan sebenarnya untuk marksman-nya juga sih, kalau ngeliatnya bahwa mereka ngebawain Harit kan. Harit biasanya dengan 1-2 item juga dia bakal jauh lebih sakit kalau kita bandingkan dengan Nathan. Dan emblem yang dibawakan juga untuk Brands mungkin bersama dengan Eman. Bedanya di mana Brands di sini membawakan Inspire, 5% cooldown reduction. Dan berhadapan dengan ya Trill lah ya untuk mengangkat untuk adaptive attack-nya di early game terutama. Dan memang ini tempo yang cukup pelan di-set oleh kedua tim. Jadi mereka akan bermain sedikit lebih pasif dulu untuk membuat EXP-nya. Jadi untuk bisa set up nanti di turtle yang pertama lebih enak. Tapi levelnya tertinggal sepertinya kali ini. Ya ini 1v1 situation loh, bener-bener di mana Anavelnya berjuang untuk bisa pergi dari area tersebut. Mengaktifkan lagi, guna untuk bisa kabur, tapi ternyata pergerakan dari Anavel terbegal. Bermain terlalu jauh bahkan tanpa adanya cover up dan sayangnya juga tidak menginjak level yang 4. Sehingga kali ini satu punishment harus ditelan oleh Anavel. 1 point kill, first blood diamankan oleh Bigatron Alpha. Jangan lupakan bahwa dengan update patch yang sekarang, di Oke. patch notes kita menyeberang masuk ke jagal musuh, kita akan minus 20% untuk defense. Iya, masalahnya tadi 1v1 aja babak belur kan. Apalagi itu tadi berempat. Berempat lagi kalah level juga kan. Iya. Dan ini early yang mungkin harusnya bisa dipegang sama EVOS Glory. Ini udah mulai dibungkam nih perlahan-lahan oleh Bigatron Alpha. Dan setup menuju ke arah turtle. Yang harusnya bahkan ini Fluffy belum punya Black Dragon Form. Oke, satu tarikan tadi sepertinya hampir saja bisa mendapatkan ke arah Fluffy. Tapi sekarang sudah level pada turtle-nya berhasil langsung diamankan bahkan tadi. Minapurinya langsung dikeluarkan, akankah mereka mau memulai lagi jalannya pertarungan? Karena sudah mulai balik arah pula. Tapi Moreno berubah, kali ini menjadi naga juga. Oke, dan bahkan dengan adanya Black Dragon Form, mengusahakan juga dari EVOS Glory untuk bisa mendapatkan adanya objektif tambahan juga. Walaupun dari retribution dari Anavel, membuat adanya turtle jatuh ke tangan dari EVOS Glory dan Talent Prediction. Oke, 40 versus everybody lagi. Lagi ya sama Lagi. ya. Dari match yang pertama juga sama. Dan kita melihat ada 2 naga tadi berarti ya. Jadi untuk Black Dragon Form-nya yang memang bisa diambil tadi untuk Moreno ini sebenarnya bisa jadi kekuatan tersendiri untuk Bigatron Alpha. Dan sejauh kita melihat untuk tempo permainan lagi-lagi nih set akan sedikit pelan. Mereka akan farming lagi kembali dan kita belum melihat ada gerakan yang lebih untuk di gold lane. Gold lane-nya masih cukup tentram ya. Yap. Dibiarkan saja untuk bisa mendapatkan kesempatan. Tapi ternyata ada sedikit juga bala bantuan dari Dreams menuju ke arah atas. Mampir bentar aja ya, silaturahmi bentar aja, ngecek kondisi gimana, aman ya udah gua tinggal. Ngintip doang, pelan-pelan aja. Tapi balik lagi ini porosnya di 3 mid Anavel. Yep, hampir saja tapi Anavel hampir tertarik tadi, namun untuk sekarang Anavel masih berjuang untuk bisa kabur dari tersebut.
selamat sudah. Itu cukup berbahaya loh, dia nabrak sendirian. Karena kalau misalkan sampai kena tarik dari Iron Hook, itu akan bisa membuat dirinya terancam. Ya, tapi Anavel tertinggal level di early, terkena first blood levelnya sekarang. Hehe, tertariklah sudah. Belum ada satu bloodhound yang mau dikeluarkan oleh Kayaye. Karena nggak ada follow up damage yang pasti juga sih untuk bisa langsung instan. Karena yang ketarik kan tadi di Dreams-nya ya. Dan sekarang menuju ke arah turtle selanjutnya. Setup yang harusnya mungkin juga ini akan bisa menjadi kekuatan tersendiri untuk EVOS Glory. Oke, sejauh ini memang Brans masih baik-baik saja ya. Ya. Buat di top lane-nya dan bahkan Moreno tadi menyelesaikan satu NOD. Jadi mungkin sudah punya jawaban untuk adanya efek heal yang bakal diberikan nantinya dari Dreams. Yap, di area turtle mereka sudah mulai berkumpul kembali sama-sama level 7. Tapi sudah mulai terlihat juga beberapa pemain dari EVOS Glory. Oke. Tapi untuk sejauh ini dari Sorizo yang ternyata ngecek dan juga masuk ke dalam area dari turtle-nya. Oke, Sorizo masih berhasil pergi tapi ternyata untuk kali ini turtle-nya berhasil langsung diamankan tanpa harus menggunakan Retribution. Dan item pertama untuk Cloud pun langsung menuju ke arah Lightning Tranche Nowawa. Oke, bakal ngincer damage-nya. Cuman pergerakan dari Bigetron Alpha ini yang kita mention, mereka kalah juga. Objektif, mereka hilang 2 turtle, tapi dari goldnya EVOS hanya unggul 70. Bukan jumlah yang sangat-sangat besar sekali, jadi secara macro play juga masih bisa diimbangi Bigetron. Yap, terlihat ya ekspresi dari Mir Blast apa Mir Curse tadi tuh. Untungnya dia nggak ikut predik ya. Yap. Gak tugas soalnya hari ini ya. Tapi satu buah Hunter Strike juga sudah selesai untuk Fluffy. Yang dimana nantinya tabrakan menuju ke arah mungkin target yang paling optimal adalah Moreno. Karena kalau ngeliat dari Eman, dia masih punya Purify. Harus di-trigger dulu. Ya, dan ini cukup banyak Sorizo juga Purify ya. Jadi untuk mengangkat hero-hero seperti ini mungkin butuh waktu juga. Dan Sorizo satu War X yang baru selesai sekarang. Under level memang satu perbedaannya. Wah. Tapi masih akan bisa mengejar dan kita sudah mendengar suara konsil. Oke, Konsil bergerak sepertinya ke area bawah. Kita lihat saja seperti apa setupnya. Karena untuk sekarang, Anavel berhasil tadi menabrak ke arah dari Super Cat ke Super Cat. Dia langsung ditinggal begitu saja. Sampai di area belakang langsung berhasil diaktifkan di mana Minoguri. Kode ke arah beberapa player dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Untuk Jaeba dengan Entropy masih bisa balik mundur. Bersatu bersama dengan rekan-rekannya. Dan kembali momen yang bisa diciptakan. Satu Minon Fury connect karena 3 orang sekaligus. Menjadi satu kesempatan untuk EVOS Glory berhasil mendapatkan poin kill dan bahkan mengusir adanya sosok Eman di arah top dan outer turret berhasil dihancurkan. Ya, ini bakal dibiarkan saja ya untuk Catapult yang mecahin. Karena lebih memilih untuk... Tertariklah sudah Dreams. Bukan pilihan yang tepat. Yap, Fluffy. Dan di bawah Fluffy akan regen lagi HP-nya. Aman aja dengan Dragon Tail-nya juga. Tapi kalau bicara tentang counter initiate ya, kayak Minotaur bakal punya power yang lebih sih. Jelas, dia bisa nunggu ya. Buat lawannya masuk, baru nanti angkat dengan Minon Fury. Dan jangan lupakan faktor yang kedua, Yuzong. Yuzong dari Fluffy di sini selalu bisa mengudara juga untuk mengusir lawannya mundur. Karena itu dia dari draft yang dipakai oleh EVOS Glory sekarang. Mereka akan menjauhkan siapapun yang nanti berusaha untuk mendapatkan objektif. Dan Tertariklah sudah untuk kali ini. Akankah bisa diselamatkan karena Zaman Force ada di atas tersebut. Tapi Anavel masih terlalu kuat. Bahkan sekarang Kayaye menjadi korban. Super Cat tertinggal sendirian. Tapi Fluffy masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Fluffy masih berhasil selamat. Dreams-nya menjadi korban pula dari EVOS Glory. Tapi coba lihat di tempat berbeda. Moreno yang untuk kali ini berhasil diamankan. Dan Sorizo langsung dikejar sama Bizan. Ada Cloud dan juga Bran mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Apa yang akan terjadi? Dan Sorizo menghilanglah pula. Hanya menyisakan Eman dan Kayaye baru respawn. Yap, dan double kill dia oleh Cloud sang jimat dari EVOS Glory. Dengan satu tugas yang begitu baik pula di zoning out habis. Dan bahkan ini membuat dari EVOS Glory mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Turtle secara perfect, secara sempurna bisa didapatkan. Ya, dan bahkan Anavel yang tadi tertarik ya dan bahkan digigit dengan Bloodhound juga gak langsung tumbang. Terlalu tebal tadi mungkin dengan item yang sudah dimiliki oleh dia. Ada Radiant Armor yang menjadi second item untuk Anavel. Dan di bagian bawahnya untuk reinitiate. Mereka punya Minotaur, mereka punya Dreams yang memang selalu bersiap juga mengcover rekan yang lain. Yap, dan di bagian bawah ada sebuah serangan lagi kayak akan dilakukan hampir saja. Hampir, itu kena pinggang doang tuh ya Iron Hook-nya, nggak kena ke badannya. Tapi Astral Echo? Yap, dan sekarang Zaman Force sudah diaktifkan bahkan Purify-nya langsung di pop up saja oleh Eman guna untuk bisa kabur. Oke. Satu buah spell yang memang juga di-trigger outer bottom turret ditukar dengan adanya di arah atas juga dengan Sorizo berjalan sendirian. Tidak ikut fight tapi
dengan adanya keuntungan yang bisa dipegang sama EVOS Glory, itu dia early yang memang akhirnya harus mereka pegang, mereka bisa pegang. Dan jangan sampai nanti ini direct ke late game. Karena Nathan kita tahu potensinya Om di late game di mana. Benar, dan juga sejauh ini Eman belum terpick ya. Satu kali pun juga, jadi ya sementara Eman masih aman dan belum bisa diambil di masa-masa seperti ini ya. Bigetron Alpha mereka tetap punya satu jawaban nanti ketika ada teamfight yang terjadi. Oke. Dan masalahnya yang bisa inisiasi juga banyak ya. Biasanya kalau ngelihat dari Baxia, ini dia bahkan buka duluan kan. Dia tabrak shield Unity-nya duluan kan. Baru dengan adanya follow up entahlah dari Black Dragon Form, entahlah juga dari Minion Fury-nya Dreams. Dan damage yang memang juga disumbangkan oleh Brands, ini juga udah mulai kerasa karena 302 level 11 yang sekarang diinjak oleh Brands. Yep, dari Lord yang sudah mulai dipok juga ya. Supercan memang untuk win rate dia sendiri Fredrin cukup besar, dan kita tahu bagaimana perlawanan EVOS. Anavel berani banget menabrakkan diri ke bagian depan dan sekarang ada pelosan yang udah langsung dikeluarkan tapi Flappy-nya ternyata masih berhasil selamat, bahkan untuk sekarang ada satu lagi Black Dragon Form langsung dikeluarkan. Terlihat Sorizo dan Supercan malah yang menjadi tumbal ya di area tersebut. Wah, ini bukan satu tarikan satunya Om Melayang ya, satu tarikan satu teman melayang. Karena berkali-kali tarikan dari Kaya yang justru membuat teman-temannya pula ini berhasil untuk di pick off karena counter initiate yang lagi-lagi berhasil dijalankan oleh EVOS Glory. Dan itu dia memang counter initiate Guardian Helm dari tebalnya, ketebalan dari Anavel dan item damage yang sudah dimiliki oleh Brands juga sekarang. Jadi di early-nya sekarang sudah dipegang EVOS Glory dan bahkan mereka sudah mulai nih, mulai punya power untuk bisa main nabrak front to back. Orange buff-nya kecuri harusnya. Retribution udah langsung dikeluarkan tadi oleh Anavel. Yep, dan akan membuat semakin lebih jauh lagi gap-nya. Nginjak ke angka 4.400. Dan juga ini ada satu Enchanted Talisman dari Cloud yang akhirnya membuat cooldown dia akan semakin cepat. Yep. Dari Lightning Truncheon langsung menuju ke Enchanted ya. Yep. Baru sekarang ada Magic Wand juga. Moreno sama-sama dengan Lightning Truncheon, tapi NOD yang dipilih oleh dia. Tapi dari kedua marksman-nya sama nih. Karena dua-duanya adalah magical marksman ya, atau mage yang bakal bermain dengan magic power-nya yang mereka punya Holy Crystal juga. Yep. Dan sepertinya EVOS Glory masih ingin lebih menabrakkan diri ke area depan. Mereka memulai lagi jalannya pertempuran. Namun untuk sekarang Flappy-nya berhasil dihancurkan dan Drips-nya masih berusaha untuk bisa kabur. Dia tersebut zaman Poda langsung dikeluarkan. Bahkan ada satu gebrakan tadi udah langsung dikeluarkan. Satu Bidon Fury berubah. Skalanya Dreams berubah menjadi Nightmare. Wah, Dreams S-nya sabar sih. Dia sabar banget untuk buka Minion Fury-nya dan di saat waktu yang tepat banyak research yang udah keluar itu ditelan oleh Fluffy. Yep. Dan akhirnya itu menciptakan momen untuk akhirnya Brands dan juga Cloud bisa delivering damage secara optimal Om. Sangat menunggu sampai dengan momen yang terakhir ya tadi. Ketika terlihat sudah aman, ternyata tidak aman bagi Bigetron Alpha karena langsung diangkat berkat Minion Fury. Akhirnya ada double kill yang didapatkan oleh Brands. Dan Supercan sekarang sudah terlihat posisinya. Entropy sudah dikeluarkan pula oleh Eman. Oke. Inner turret semuanya sudah rontok. Dan apakah ini juga menjadi satu kesusahan sendiri untuk Bigetron Alpha untuk melepas Harit Om? Melepas Harit mungkin bisa jadi ya, tapi ingat jawaban mereka di late game tetap ada Eman. Oke. Masih ada Nathan yang bakal bisa menjaga entah itu kiriman Lord atau bahkan dengan kiriman hero-hero selama dia di belakang, dan ini belum kepikir sama sekali Emannya. Yep. Jadi masih aman banget ya. Goalnya memang tertinggal, tapi sekali lagi selama ada Nathan, satu team fight bisa jadi ada straight push yang terjadi. Clear juga bisa ya dipercepat ya kan, karena high ground yang bisa dipertahankan juga. Cuman masalahnya bukan dari sekedar serangan Fluffy aja menuju ke arah belakang ya. Poke damage dari Cloud pula. Ini yang ngebuat akhirnya dari Bigetron Alpha mereka mau jawab fight ya, tapi dalam keadaan yang tidak 100% HP. Iya. Dan berarti sudah mulai berikan nih purple buff sekarang. Sudah waktunya memang bagi Harit juga. Dan ini early sampai midnya sudah dipegang buat EVOS Glory. Mereka harus bisa mencari celah untuk membongkar ya. Front to back mereka bisa. Kalau memang bisa mancing untuk ada inisiasi, akan jauh lebih bagus lagi. Terutama kalau mereka menemukan Eman. Ini Eman jelas harus dipaksa purify-nya. Mungkin dari Yuzong ya, baru nanti ada second layer serangan dari EVOS Glory untuk bisa menumbangkan dia. Serangan udara ya, dari atas ya, ketiba naga gitu. Serangan udara. Serangan udara itu, naga akan terbang. Tapi untuk Lord sekarang,
Harusnya setup masih dipegang sama EVOS Glory sih. Yap, hanya saja pemain dari Big Ton Alpha juga mereka tidak takut untuk bisa maju ya. Lihat saja Super Ken dan juga Storizo berada di atas tersebut. Bahkan untuk sekarang kita lihat ada efek surprise tadi udah masuk floodhannya. Namun untuk sekarang Dripnya udah berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Tapi Super Ken mendapatkan hasil yang sama. Berat. Zaman Force udah langsung dikeluarkan tapi kayaknya pun mendapatkan hasil di mana dirinya langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan Eman menyusul pula Cloudkun. Oke, memang Wow. all in terhadap Dreams. Satu sosok yang bisa mengganggu dan juga mengcounter inisiasi yang dilakukan oleh Big Ton Alpha. Tapi ganjarannya, 3 pemain in total hilang. Dan bahkan satu buah base turret di tengah harusnya bisa dihancurkan. Dengan Zaman Force, dibuka sakit banget. Satu buah Synchro Vision. Wow, true damage juga memang yang disumbangkan. Sangat besar sekali tadi ya dan memang impactful banget. Satu yang tukarkan tadi yang Dreamsnya tumbang. Cuman ini bebas banget dari Branch yang ternyata gak ada yang bisa menangkap dia. Curtain Call tadi sempat untuk dipersiapkan tapi tanpa ada follow up yang gak berarti sama sekali tadi untuk Curtain Call dari Cici. Oke. Wow, 3 base turret yang sekarang akan menjadi lini pertahanan dari Bigatron Alpha Lord. Sudah berjalan di arah tengah, jangan lupakan ini adalah Lord yang sudah ter-enhance dan sudah tidak ada pasif dari base turret. Jadi harusnya akan bisa dikawal bersama dengan pemain-pemain dari EVOS Glory yang sudah siap. Dan mereka bisa mengawal. Dibuka langsung. Oke, terlihat kali ini Astralico-nya langsung dikeluarkan saja. Bahkan Fluffy belum mendarat. Ada di luar dari pagar pertahanan dimiliki oleh pemain dari Big Ton Alpha. Dan bahkan untuk sekarang Minor Fury yang begitu indah tadi langsung dikeluarkan. Double kill didapatkan pula oleh Branch. Pertempuran masih berlanjut. Di mana sekarang Super Ken pun langsung pakai triple kill. Game bermain yang akan terjadi tapi double kill didapatkan oleh Cloudkun dan game pertama ditutup kemenangan EVOS Glory. EVOS Glory take the game 1. Dengan begitu baiknya, bahkan minim sekali mistake yang terjadi. Setup yang cukup flawless. Menuju ke arah perfect objektif pula yang bisa mereka dapatkan. Early yang bisa mereka kontrol. Ini benar-benar gak membuat celah dari Bigatron Alpha. Memperpanjang durasi gamenya sampai ke power scale mereka. Yap, EVOS Glory mode permainan yang sangat ngotot. Mode permainan ditontonin analis M1. Ngeri mereka. Ngeri mereka. Yang tadinya agak mencekam ya karena masuk ke jungle musuh nih. Udah harus kita first blood. Oh Tapi ya. ternyata dibalikan dari sana. Awal bukanlah akhir, balik lagi. Tapi memang Coach Aldo, ternyata early yang begitu dipegang dan bahkan kayaknya flawless ya. Ya itu rapi banget sih hitungannya karena ya tadi balik lagi kan EVOS ngincernya snowball di early game dengan Baxianya, dengan Minotaurnya, dengan big fight-nya. Apalagi tadi Hengki main Franco-nya kena counter engage terus. Jadi counter engage kuncinya sih tadi. Counter engage adalah kunci. Apakah Anda setuju? Ya, setuju. Karena kan ya, jadi mereka tuh nge-press winning condition dari BTR-nya. Jadi BTR nggak punya celah buat ngebalikin kondisinya di mana. Dari tadi Franco-nya dia sadar kan ketika dia kalah di turtle pertama, dia langsung mainnya ke arah Goten, coba-coba cari peruntungan, coba-coba curi-curi satu. Bahkan tadi saya bilang kan BTR ini bagus emang dari pembagian resource-nya. Dia tuh nggak maksain, oh kita tuh harus tetap perang turtle, enggak. Jadi dia mereka mencoba-coba, tapi ya itu balik lagi. EVOS juga kayaknya udah ngerti. Dimana tadi Haritnya nggak apa-apa ngasih si Nathan-nya gold plating di atas. Yang penting dia nggak mati, karena tujuannya cuma buat ke situ. Apalagi tadi yang Fredrin-nya masuk, terus habis itu dibalikin dia. Cuma ya itulah, agak kepleset dikit tadi di awal ya. Ya di awal sih Ya. mencekam sih kalau Ya aku itu bilang. untungnya menang draft, Jadi ketika skillnya sama, tapi dia menang draft, itu yang diperuntungan dari situ. Walaupun kepleset sekali, di turtle-nya mereka tetap kuat tim fight-nya. Oke. Jadi Harit ini memang masih jadi top tier banget ya. Iya, tapi nggak nyangka sih Branch bisa sebagus itu. Oh gitu. Walaupun kayaknya lagi mode review skin baru ya. Iya. Tapi Coach Aldo, Harit, ini bahkan kan kayak banyak juga tim-tim lain yang Iya. kayaknya udah berusaha untuk ya udah lepas aja Haritnya, kita punya strategi gitu. Tapi kayaknya Harit ini gimana? Belum ada jawabannya ya? Bisa dibilang broken sih karena satu landingnya kuat, Aha. dia juga bisa farming nggak pakai skill 1, skill 2 juga dapat shield. Bahkan kalau misalnya mau duel udah dapat hitungannya ya sepatu cooldown sama Azure Blade sama buku kecil putih itu hitungannya udah bisa goyang terus kan putih skill 2-nya. Jadi hitungannya emang kuat banget sih dan juga apalagi kalau udah jadi 3 item, udah 3 power spike ya. Tadi lihat siapa hilang semuanya di Iya sih depan. benar juga. Berarti kalau sebroken itu yang bisa mengalahkan Harit adalah pilotnya itu sendiri. Usernya biasanya. Oh gitu. Biasanya usernya sih. Usernya, boleh. Tapi player of the game. Kira-kira dari Coach Aldo siapa? Harusnya Dreams atau Branch harus. Dreams atau Branch? Kalau dari Mas Ade sendiri nih. Dreams sih. Dreams ya. Cukup Kalau gue sepakat pribadi ya? tadi Dreams milih. Oke, karena memang banyak banget momen yang akhirnya bisa diciptain juga kan sama Dreams ya. Dan apakah dengan
hero-hero momentum ini juga power dari Dreams ya? Sebenarnya dia bukan masalah power juga sih. Dia tuh memang dia tahu nih. Tadi saya bilang kan memang karena dia bawa Harit kan dia tahu kan. Dia pasti udah hitung, oh team fight kita tuh harus lebih menang daripada Nathan. Nathan itu kan biasanya dia nyari-nyari peruntungan tuh di late game ya kan. Nah dia tahu tuh, dia dari tadi dia coba mirrorin terus dari early ke mid gamenya di mana di Nathannya di mana dia tetap di mirrorin walaupun mereka coba nge-avoid. Nah itu yang bagus sih. Jadi dia memang apa ya hero yang bisa menguntungkan di team fight. Bagus sih. Dan Untung aja core-nya nggak aneh-aneh. Dan juga penggunaan Soalnya Min percuma. dan Fury-nya sabar ya? Iya, karena dia sabar. Karena nggak ada jawaban juga dari BTR-nya. BTR-nya mau ngapain? Dia cuma ada Cici, dia nggak bisa ke Harit. Dia ada Fredrin, dia nggak bisa ke Harit. Satu-satunya yang dia bisa lakuin cuma combo di taunt sama Fredrin, di hook. Jadi mereka udah tahu. Bahkan tadi di wave pun ya. Di wave ketemu pun, EVOS tahu. Oh kalau misalnya kita maksa clear wave, kita bisa dihajar sama gameplay mereka. Jadi mereka sama-sama pinter nge-avoid di sini. Bagus. Dan kalau kita lihat memang ya dari highlight di game yang pertama tadi cuma satu momen saja sebenarnya nih dari EVOS Glory di mana mereka mistake-nya yaitu tadi nyebrang terus ke punish. Ya. Tapi setiap kali kita melihat Annabelle ini farming pattern-nya menurut Anda gimana nih? Kenapa gold-nya dia atau levelnya dia ini ada loh di atasnya si Super Ken malah? Ya karena tadi dia menang team fight ya wajar goldnya di atas. Karena kan dia juga paham kan team fight hitung-hitungannya 4 lawan 1, 4 lawan 4-nya menang siapa. Jadi satunya itu ya udah tinggal follow up aja kan Yuzongnya ke depan terus. Jadi si Annabelle tetap dapat farming walaupun gak jauh-jauh banget namanya jungle tank kan. Yang penting tujuan dia untuk ngedepanin si Bransnya dapat damage. Cuma tadi Brans juga ultinya juga bagus kan. Gak asal lempar kayak kemarin tuh ada tuh. Masih Siapa gitu. Kayaknya Masih loh. kayak personal banget ya. Iya. Kita tahu di personal tapi Tapi harinya memang benar-benar Iya. mainnya rapi banget. Iya, Dia di iya. belakang nggak overextend sama sekali. Betul. Ya kan? Karena mereka team fight-nya benar-benar ngikutin di mana Harit ulti, begitu udah kelar ultinya dia mundur, dia nggak maksa. Tumben nih, biasanya udah pengen banget hajar tower kali ya biar blunder. Hajar Tower biar Suka gitu soalnya. suka gitu emang. Tapi visioner sekali ya, sejak M1 ini Harit ini jadi sesuatu ya. Biasa FOMO. Bukan skin ini tapi Bukan, ini lagi review skin kan. So, skinnya emang ya udahlah bagus. Tapi aneh sih Brans ini nggak mau pakai skin M1. Kenapa ya? Dia mungkin alergi sama yang juara dunia mungkin. Alergi fakta Iya maksudnya. mungkin. Alergi kayak itu. Kayak Enggak ada. Oh ya. Kayak siapa sih? Saya lupa ini bukan di streamingan saya. Iya. Corsaldo jangan ditahan boleh aja dikeluarin Aman, aja. aman. Aman aja. Tapi ya, Oke. kalau ngelihat dari EVOS Glory ya, bahkan kayak banyak banget improvisasi bahkan sampai detik ini ya. Ini banyak banget juga yang terlihat bahkan bagus banget tadi di game yang pertama. Apa sih dari Coach Aldo nih dari segi draftnya kah? Mereka dari dibilang Mas Ade sih, kalau misalnya mereka ngerti main draftnya pasti bakal menang ya. Dan mereka ngerti gitu cara main draftnya kayak gimana, cara eksekusi around objective-nya juga. Dan Dreamsnya juga sabar banget, nggak pernah engage duluan lawan Franco. Dia selalu nyimpen ultinya buat kalau misalnya Franco-nya udah gigit, dia bisa ngebalikin lah hitungannya. Dan mereka punya Harit, mereka punya Nova buat pop, dan juga Baxianya juga buat kedepanin Nathannya. Jadi ya hitungannya itu tadi flawless sih hitungannya. Kalau dan Bransnya juga kan udah mulai sabar ya. Iya. Kenapa tuh kalau boleh tahu nih kita tanya perspektif orang lain nih. Coach Aldo. Aman, tadi bersih banget sih mainnya. Bersih banget ya. Bersih banget. Tapi kalau misalnya dari mati nol. Mati nol. dari Bigetron Alpha sendiri, sebenarnya mereka kan tadi punya chance juga ya untuk bisa ngebalikin. Itu kira-kira di mana sih kalau mereka tadi gak kena misalnya engagement yang awal tuh? Iya, balik lagi sih sebenarnya kalau main Franco lawan Minotaur tuh emang agak tricky sih. Nah, Karena kenapa trikinya? Karena kalau misalnya Franco-nya gigit selain Minotaur, pasti bakal dibalikin sama Minotaur ya. Dan itu kan berapa kali kejadian tuh, kayaknya gigitnya orang lain lah. Entah itu Yuzongnya, entah itu Baxianya. Jadinya dengan mudah dibalikin sama Dream tinggal satu flicker atau misalnya ulti flicker. Jadi hitungannya lebih mudah lah dibalikin sama EVOS-nya. Karena Franco-nya itu emang agak tricky sih. Kalau Minotaur tuh emang Kayak tadi tricky. sempat juga kan dia ngegigit ke arah Dreams-nya. Iya, tapi udah head banget. Udah head banget, udah terlalu jauh ya. Udah terlalu jauh. Tapi emang serba salah sih ya kalau lagi kalah atribut mah ya. ya tapi dari gold distribution-nya di sini, Annabelle kelihatannya landing-nya dia unggulnya dari objektif sih tadi. Kalau ngelihat bagaimana Annabelle juga, tapi kalau nanya Mas Aden ya, dengan kemunculan Annabelle ini angin segar banget gak sih buat EVOS? Kenapa? Apa alasan dibalik yang muncul di EVOS itu jungler fenomenal semua? Mungkin berarti pelatihannya mungkin bagus ya, tapi saya nggak tahu si AG bagus atau enggak. Biasanya sih tergantung yang scouting, oh ini dapat dari mana. Saya dengar-dengar sih Annabelle ini pilihannya Zeiss. Oh pilihannya. Iya, Iya, iya. anak didiknya Zeiss katanya. Yang nggak lolos itu.
Nah, ya mungkin gitu, mungkin dari situ kali. Ya kan kita nggak tahu nih, bisa tiba-tiba potensinya tuh tergantung. Makanya tadi saya bilang kenapa circle. Karena itu berarti kan balik lagi ke kenyamanan player. Iya benar. Ya kan? Kalau misalnya dia misalnya anggaplah kita baru scouting nih, baru ketemu satu orang jungler. Ternyata dia nggak klop sama teman-temannya. Misalnya sering berantem atau marah-marah gitu kan. Itu malah jadi ganggu, dia nggak mau main ini, nggak mau main itu. Nah, Anafel ini mungkin saya cuma dapat gambaran ya, kayaknya mereka tuh benar-benar nyaman main berlima ini. Makanya nggak mau diganggu sama yang lain. Walaupun yang Natko nggak diajak ya. Oh iya. Yang Natko kan nggak diajak kan diganti Brands. Iya. Nah, jadi mungkin mereka lebih klop sama yang ini. Ya walaupun Bagus sih. pasti jago juga sebenarnya Jago, ya. jago.